Woi, Revan. Hei, Made. Woi, Andro. Halo. Kamu udah ngerjain tugas ini belum? Apa tuh? Tugas ini pengantar prinsip keberlanjutan. Oh, gua mah udah ngerjain kemarin itu mah habis kampus gua langsung kerjain, coy. Oh, udah. Yang bener aja. Coba Cek. Coba lah. Ini aku lupa kemarin belum ngerjain, padahal deadline-nya udah kemarin ya. Iya, udah lewat. Nih. Mana? Lah, iya. Astaga. Gua lupa, coy, submit. Waduh. Astaga. Gua kemarin udah nge-save, coy. Udah. Tapi Udah. kok? Oh, cuman nge-save doang ya? Iya. Cuman submit. Oh, tombol submitnya ada ya? Kok bisa ya? Ada Iya. sesudah save itu. Astaga, aduh. Jadi halo semuanya. Jadi kenalin kami dari kelompok 4. Jadi di sini kami akan membahas mengenai software EduNex. Ini mana merupakan software yang dibuat dari pihak ITB untuk menunjang perkuliahan bagi mahasiswanya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam videonya, kenalin nama aku Imadiadi Sumardana dengan NIM 1962543 bersama 4 teman kami dari ini. Kenalin, aku Andrew Irsa Syafik dengan NIM 196251153. Kenalin, aku Meka Evan Pengiawan dari NIM 196-25098. Kenalin, nama aku Revan Razaki Marta dengan NIM 196-25063. Dan kenalin, aku Rifan Cahyadi dari NIM 196-25203. Oke, tadi itu dia introduction dari kelompok kami dan selamat menikmati videonya. Oke, sebelum kita melihat EduNex dari 10 usability heuristic, mari kita pelajari apa itu EduNex. Jadi, EduNex adalah platform learning management system resmi Institut Teknologi Bandung yang dirancang untuk mendukung proses belajar mengajar secara daring melalui website maupun aplikasi mobile. Dosen dapat mengunggah materi kuliah dalam berbagai format, menyelenggarakan tugas kuis dan ujian, membuka forum diskusi, hingga mengadakan sesi video conference untuk perkuliahan yang lebih interaktif. Bagi mahasiswa, EduNex mempermudah akses materi kuliah kapan saja dan di mana saja. Mahasiswa dapat mengerjakan dan mengunggah tugas, mengikuti kuis dan ujian, berpartisipasi dalam forum diskusi, serta menerima notifikasi pengumuman dan informasi penting secara real-time. Dengan fitur-fitur lengkap dan terintegrasi ini, EduNex membantu menciptakan pengalaman pembelajaran online yang lebih fleksibel, efisien, dan mendukung seluruh kebutuhan seluruh sivitas akademika ITB. Nah, begitu kira-kira secara singkat apa itu EduNex dan fitur utamanya. Dan disclaimer, pada kesempatan kali ini kita akan berfokus pada EduNex yang berbasis aplikasi, baik versi Android maupun iOS. So, tanpa basa-basi, mari kita lihat reviewnya. Bagian pertama, Visibility of System Status. Visibility of System Status pada EduNex menurut kami sudah baik ya pada beberapa bagian. Contohnya seperti ketika loading untuk ke section lainnya, ada skeleton loadingnya yang memberitahu pengguna bahwa sistem sedang meloading section tersebut, dan ketika kita selesai quiz, terdapat status submitted sehingga pengguna tahu bahwa jawaban mereka telah terinput dalam sistem. Walaupun begitu, ada beberapa aspek visibility of system status nih yang belum diterapkan, terutama pada bagian pengumpulan tugas, seperti tidak ada verifikasi tersubmit atau tidak tersubmitnya tugas yang telah dikumpulkan, dan tidak ada progress bar ketika mengupload tugas, sehingga pengguna bingung seberapa jauh sistem memproses upload tersebut. Maka dari itu, untuk meningkatkan pengalaman pengguna dari aspek ini, sebaiknya EduNex ini menambahkan verifikasi pengumpulan tugas yang dilengkapi dengan waktu dan status, dan menghadirkan progress bar atau indikator persentase saat upload. Selain itu, diperlukan notifikasi real-time baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pengumuman tugas, serta konsistensi indikator status di seluruh fitur. Dengan begitu, pengguna akan merasa lebih yakin dan percaya bahwa setiap aktivitas mereka benar-benar tercatat di sistem. Bagian 2, Match Between System and the Real World. Secara keseluruhan, match between system and the real world telah diterapkan nih pada EduNex, seperti menggunakan istilah umum dan icon juga yang digunakan pada kuliah itu sudah umum di menu utama. Deadline yang tertera pada bagian overview quiz juga sudah menggunakan sistem tanggal yang paling sering digunakan nih di Indonesia, yaitu tanggal, strip bulan, strip tahun, dan format waktu ini juga sudah lazim digunakan, yaitu 24 jam. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga dari 10 utility heuristics. Yang ketiga yaitu user control and freedom. Dalam fitur messages yang ada pada perangkat lunak umumnya, seringkali kita dapat menghapus ataupun mengedit pesan yang sudah terkirim. Akan tetapi, pada EduNex, hal tersebut tidak dapat dilakukan. Hal ini menimbulkan permasalahan ketika pengguna melakukan typo atau bahkan melakukan kesalahan fatal dalam menyampaikan informasi. Tanpa adanya opsi untuk memperbaiki atau membatalkan, pengguna menjadi terikat pada kesalahan yang dibuat, dan hal ini dapat berdampak pada komunikasi yang dijalin pengguna.
Contoh kedua dapat dilihat pada EduNext yang memberi keleluasan pada pengguna untuk mengganti jawaban atau file yang sudah dimasukkan. Penggantian jawaban dapat dilakukan asal tombol submit belum ditekan. Fitur ini sangat bermanfaat, terutama dalam kasus ketika pengguna lupa mencantumkan satu atau dua informasi penting atau menyadari adanya kesalahan setelah pengiriman. Dengan adanya kebebasan untuk memperbaiki, pengguna akan merasa lebih aman terhadap kemungkinan membuat kesalahan permanen. Secara keseluruhan, dalam penerapan prinsip user control and freedom, EduNext sebenarnya sudah memberikan ruang kebebasan yang cukup luas kepada para penggunanya. Pengguna tidak hanya diberi kesempatan untuk melakukan tindakan sesuai kebutuhan, tapi juga diberi peluang untuk memperbaiki apabila terjadi kesalahan. Meski demikian, masih terdapat beberapa aspek yang dapat diperbaiki agar pengalaman pengguna semakin lebih baik lagi. Poin selanjutnya adalah poin keempat, yaitu consistency and standards. Consistency and standards merujuk pada arti bahwa elemen desain tampilan penempatan harus dibuat seragam agar pengguna mudah untuk mengoperasikan perangkat lunak. Contoh pertama, terdapat sedikit perbedaan pada menu My Course, di mana pada website kita dapat melihat lebih banyak hal seperti kode kelas serta progress bar. Contoh kedua, tombol-tombol yang terdapat pada navigation bar memiliki beberapa perbedaan antar platform. Misalnya pada platform aplikasi tidak terdapat tombol to-do list, survey, serta workspace. Juga pada website tidak terdapat tombol messages pada navigation bar-nya. Contoh ketiga, terdapat perbedaan untuk mengakses bab, subbab, dan materi-materi lainnya. Pada website, table of content langsung terlihat pada bagian kiri dan dapat langsung diakses. Tetapi pada aplikasi, kita harus swipe ke atas terlebih dahulu sebelum bisa mengakses table of content. Perbedaan penempatan table of content tersebut dapat memunculkan kebingungan pada pengguna yang baru pertama kali mengaksesnya. Saran saya untuk memperbaiki perbedaan-perbedaan tersebut untuk lebih konsisten lagi dan membuat suatu standar agar pengguna dapat terbiasa dengan penempatan-penempatan elemen, serta mempermudah pengguna untuk mengoperasikan perangkat lunak. Halo semuanya, saya Andro Irsa Syafiq dengan NIM 196255153. Di sini saya izin melanjutkan presentasi mengenai prinsip desain yang kelima, yaitu error prevention. Nah, pada aplikasi EduNext Mobile sendiri, secara keseluruhan sudah menerapkan prinsip ini pada action-action atau tombol-tombol yang krusial. Seperti yang pertama itu ada account deletion, di mana jika kita tidak sengaja menekan tombol tersebut, kita akan dialihkan untuk mengisi Google Form berjudul EduNext Account Deletion Request. Lalu yang kedua dan ketiga ada tombol Leave from Course dan juga tombol Submit Assignment ataupun Quiz. Jika ditekan, kita akan ditampilkan sebuah pop-up berisi warning apakah kalian akan benar-benar melakukan tindakan tersebut atau tidak. Di sini, saya memberi saran untuk dua tombol lainnya yang belum diterapkan prinsip ini, yaitu ada pertama tombol Sign Out dan yang kedua ada tombol Save Assignment. Untuk tombol Sign Out sendiri, kalau bisa diberikan pop-up seperti tombol Submit yang sebelumnya. Kalau yang tombol Save Assignment, sebaiknya ketika kita lupa untuk save atau menyimpan tugas, diberikan pop-up seperti yang ada di layar, bertuliskan apakah kalian benar-benar ingin keluar dari aplikasi tanpa melakukan penyimpanan progres tugas kalian. Lalu kita lanjut ke prinsip yang keenam, yaitu recognition rather than recall. EduNext sendiri sudah menerapkan prinsip ini pada ikon tombol-tombol mereka seperti yang ada di layar. Ada ikon rumah, ikon besar, kompas, bel, orang. Nah, ikon-ikon ini sudah sesuai dengan fungsi dari tombol tersebut dan juga cukup familiar di kepala para user atau kita semua. Tetapi, EduNext Mobile belum menerapkan prinsip recognition pada salah satu fitur mereka, yaitu fitur pencarian kelas. Nah, ketika kita ingin mencari kelas, kita kan harusnya mengetikkan nama kelas. Tetapi, ketika kita mengetik, belum ada autofill atau suggestion, seperti pada Google yang ada di bagian kanan. Kita bisa lihat di Google itu, ketika kita mengetik tulisan Sun F, akan ada saran di bawahnya berupa San Francisco weather, bla 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 bla. EduNext sendiri belum menerapkan prinsip tersebut. Desain dari EduNext Mobile ini sendiri sudah cukup bagus, dan jika dibandingkan dengan websitenya, masih ada beberapa hal yang harus dikembangkan kembali. Contohnya yaitu bagian homepage, di mana homepage pada EduNext Mobile ini hanya menyediakan tombol-tombol shortcuts untuk mengakses berbagai sectionnya, dan juga panduan penggunaan dari EduNext itu sendiri. Padahal bisa ditambahkan satu bagian yaitu at a glance, di mana dia akan menampilkan kalender, tugas hari ini, to-do list, dan juga berbagai hal-hal mengenai perkuliahan seperti video conferences agar kita bisa mengaksesnya dengan lebih mudah. Lalu bagian explore dari EduNext ini sendiri sepertinya tidak berfungsi karena masih ada tulisan no courses selected dan please come back later pada open coursesnya, dan bagian courses ini justru semuanya muncul pada bagian search.
Sehingga seharusnya bagian search dan juga explore ini disatukan menjadi satu tab, di mana pada bagian atas ada search bar, lalu ada open courses di mana kita bisa men-sort berdasarkan fakultas kita, lalu ada top lecturers yang menampilkan berbagai dosen-dosen top yang ada di ITB, dan terakhir merupakan galeri yang berisi courses-courses yang bisa kita pilih dan juga bisa kita lihat. Berdasarkan salah satu artikel dari Nielsen Norman Group, salah satu bagian paling penting dari user experience adalah bagaimana sang user pemula yang harus melakukannya step by step bisa mendapatkan pengalaman yang sama atau pengalaman yang mudah dengan user yang sudah expert, di mana mereka juga tidak terhambat oleh step by stepnya ini. Kedua, aplikasi dari Edunix ini sendiri yang terletak pada website dan juga mobile ini sudah memiliki shortcuts berupa tombol-tombol ke berbagai section. Tetapi menurut saya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Bagian pertama adalah bagian preference, di mana bagian ini sepertinya tidak sinkronisasi sama sekali dengan My6 ITB, sehingga kita tidak bisa melihat data presensi kita. Tidak hanya itu, dengan tampilan yang ada di samping kita bisa melihat bahwa sepertinya tampilan ini masih belum bekerja dengan baik. Lalu yang kedua adalah bagian assignment, di mana pada app kita perlu beberapa steps. Yang pertama masuk ke Edunix, lalu memilih assignment, lalu memilih kelas yang dituju, dan memilih tugas yang ingin kita tuju. Sedangkan pada website lebih efisien, di mana data-data dari tugas ini ditampilkan secara baris dan kolom sehingga kita bisa dengan mudah untuk melihat berbagai informasi mengenai tugas tersebut. Lalu yang terakhir yaitu metode pengumpulan tugas, di mana ada dua tombol yang terpisah, yaitu tombol save dan juga tombol submit. Hal ini sangat tidak efisien menurut saya, karena seharusnya tombol save ini juga merupakan suatu tombol yang secara otomatis mensubmit tugas ini kepada dosen, untuk menghindari adanya resiko lupa pengumpulan tugas akibat kita hanya memencet tombol save saja. Di sini kami menggunakan software Edunix, yang dimana ketika kita ingin login ke aplikasi Edunix Mobile, apabila kita salah memasukkan kata sandi pada saat login, itu tidak akan memunculkan indikator merah atau error. Namun apabila kita ingin login itu kan akan terintegrasi langsung dengan akun Microsoft. Tapi pada akun Microsoft itu, apabila kita salah memasukkan sandi atau password, dia akan memunculkan indikator merah, tetapi indikator merah ini tidak langsung terbuat dari web atau aplikasi Edunix. Jadi menurut saya pribadi itu adalah hal yang mungkin perlu dibenarkan oleh tim dari Edunix. Selanjutnya itu prinsip desain yang ke-10, yaitu help and documentation. Apabila ketika kita membuka aplikasi Edunix lewat mobile, kita tidak akan menemukan tombol atau fitur mengadukan bug atau masalah kepada care center dari Edunix. Namun hal ini berbeda ketika apabila kita login ke Edunix versi web atau versi desktop atau versi Chrome di HP. Apabila kita login ke versi web, itu akan muncul di pojok kanan bawah itu ada kayak fitur dari Edunix di mana kita bisa mengajukan bug atau masalah kepada care center dari Edunix. Hal ini menurut saya pribadi itu ketidakkonsistenan dari pihak Edunix. Dan menurut saya pribadi, kita mahasiswa ini lebih banyak menggunakan aplikasi Edunix di mobile dibanding web, karena tentu saja lebih simpel, dimana itu menggunakan smartphone dan tinggal membuka aplikasi. Menurut saya ini dari pihak Edunix perlu diperbaiki ataupun perlu diupdate lebih ke depannya. Jadi mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4 mengenai 10 prinsip dasar dari aplikasi atau web Edunix, dan terima kasih. Saat berinteraksi dengan Edunix, saya merasakan bahwa perangkat lunak ini memiliki desain yang bersih, sederhana, dan cukup rapi, sehingga tidak terlalu membingungkan ketika digunakan. Dengan demikian, meskipun membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri, saya rasa Edunix berhasil menghadirkan pengalaman yang cukup nyaman, mendukung kebutuhan pembelajaran, serta dapat dimanfaatkan secara optimal apabila pengguna sudah familiar dengan sistemnya. Hal lain yang saya rasakan adalah adanya rasa aman karena perangkat lunak ini memiliki fitur yang memungkinkan saya untuk mengganti atau memperbaiki file sebelum menekan tombol submit. Fitur ini sangat membantu ketika terjadi kesalahan, seperti salah memilih dokumen atau mengunggah file yang belum lengkap, sehingga saya bisa memastikan tugas yang dikirim benar-benar sesuai. Dengan begitu, Edunix memberi kenyamanan lebih dan mengurangi risiko kesalahan dalam proses pengumpulan tugas. Nah, kita udah sampai di materi terakhir, yaitu user experience di bagian negatifnya. Jadi yang pertama itu ada slow response time. Jadi aplikasi Edunix Mobile ini merespons tindakan dari para user itu dengan cukup lama, terutama pada saat mengerjakan ujian yang sifatnya serentak, seperti PKA Mafiki yang kemarin itu. Nah, tidak hanya pada saat ujian serentak, hal ini tuh sering terjadi juga ketika kita sekedar menekan suatu tombol pada Edunix sendiri. Lalu yang kedua ada kesulitan pencarian pada My Course. Jadi pada My Course itu tidak ada fitur berupa search atau pencarian, melainkan ada fitur yaitu filter atau sorting.
Tetapi kategori dari filternya itu menurut saya kurang berguna. Lalu yang ketiga ada tidak dapat melihat aktivitas perkuliahan hari ini. Jadi di aplikasi EduNext itu kita nggak ada fitur berupa jadwal. Jadwal hari ini itu apa? Jadi kita para mahasiswa itu harus melihat jadwal melalui aplikasi lain berupa MyCX ataupun websitenya. Nah ini kan jadi kesannya ribet ya. Oke deh, sampai sini aja presentasi dari kelompok kami mengenai 10 prinsip desain dan juga user experience dari aplikasi EduNext Mobile. Bye-bye.